Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini semuanya sudah bangun ya, sudah semangat dalam menjalani aktivitasnya. Karena bangun di pagi hari bertemu dengan matahari pagi itu sangat sehat sekali, sobat-sobat sekalian. Karena Allah yang menciptakan matahari tidak henti-hentinya memberikan cahaya itu dengan gratis kepada kita. Dan cahaya matahari yang Allah berikan ini memberi manfaat kepada semua makhluk yang hidup di atas tanah ini. Begitupun dengan kita. Kita tanpa matahari tidak bisa hidup, kawan. Kita tanpa matahari tidak bisa mencari nafkah, kawan. Begitupun dengan hati yang selalu menyadari, meyakini bahwa semua yang bentuknya nikmat kepada kita adalah untuk kita, dan sumbernya adalah dari Allah. Minhu wabihi walahu, dari Allah, dengan Allah, dan juga untuk Allah. Begitulah hidup. Dan di pagi hari ini seraya kita mengucapkan hamdan syukuran lillah, terima kasih segala puji hanya milik Allah. Karena dengan syukur itulah kita mampu memberikan sebuah bentuk kontribusi dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa hidup ini adalah menerima, hidup ini adalah menyerahkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan di pagi hari ini tema kita adalah soal ikan lele ya, sobat-sobat sekalian. Karena kita di belakang rumah, tepatnya di belakang rumahnya Bapak Moh Ansori di Dusun Jumblang, Desa Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kita melihat di sini ada pemandangan ikan-ikan yang sedang berenang, ya. Dan alhamdulillah ketepatan di pagi hari ini kita bertemu dengan salah satu sahabat, salah satu kader pemuda dari Desa Pijeran. Beliau pernah belajar ya. Dan hari ini kita mau interview dengan beliau tentang bagaimana perspektif ikan itu secara pengetahuan dan secara apapun lah. Oke sobat. Ya, ini bertemu dengan sahabat Mu'arif. Bagaimana kabarnya antum? Alhamdulillah, khair, baik. Mungkin bisa menyapa teman-teman di pagi hari ya. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya pagi hari ini ya sekitaran sebenarnya tadi jam 6 sampai setengah 7 kita bincang-bincang tentang lele ini. Karena gini, saya jarang di rumah. Jadi dulunya pertama itu saya melihat ikan lele itu cuman di sini kolamnya ada 2. Tapi ya ini pulang kan, terus tiba-tiba banyak gitu kan. Jadi namanya orang itu dia terus berkembang, terus berevolusi. Jadi seandainya kolam itu cuman 2 terus dalam 4 tahun itu kelihatannya nggak ada perkembangan gitu. Jadi ternyata berkembang gitu kan. Jadi pada dasarnya adalah kita terus hidup itu terus dinamis sih. Kalau Friedrich Nietzsche itu dia mempunyai kata dinamik. Jadi kita terus bergerak gitu. Jadi kalau kita melihat gini, saya kan belajar di kesehatan gitu ya. Kalau kita melihat sel kita itu ternyata terus bergerak. Jadi kalau katakan darah gitu ya, kita seret gitu, terus kita lihat dari mikroskop itu gerak gitu. Darah. Iya. Jadi maksudnya eritrositnya, trombositnya itu gitu. Jadi sampai ke darah yang tik gitu aja itu bergerak gitu. Itu maksudnya adalah kehidupan itu terus dinamik gitu. Jadi setelah ini kan kalau pesan dari saya lupa ya, mungkin Al-Quran atau hadis, bahwasanya setelah kita selesai dari suatu pekerjaan lain, maka kita harus pindah ke pekerjaan lain. Maksudnya adalah kita hidup itu terus bergerak gitu. Jadi kalau di Ponorogo itu ada sebuah ungkapan, ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Jadi istirahat itu proses dari pergantiannya suatu pekerjaan di pekerjaan lain. Jadi rohah, istirahat itu.
Jadi kalau kita tadi setelah ini apa namanya belajar apa kuliah gitu ya, kuliah istirahatnya itu pindahnya tuh. Jadi setelah kuliah ngapain? Langsung mungkin ngurus lele, itu istirahatnya itu. Jadi dinamis gitu. Pemaparan dari sahabat Mu'arif tentang pentingnya sebuah pergerakan, pentingnya sebuah perkembangan dan dinamik gitu ya. Dan kita harus ingat sobat-sobat sekalian, eling bahwa wit sing gede kae, pohon yang besar itu dulunya pernah kecil. Ya. Pohon apapun ya, dulu pernah kecil banget. Begitupun dengan kita. Hari ini panjenengan sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya anak. Tapi ingat bahwa dulu Anda pernah bayi. Dan Anda bisa besar itu tidak lepas dari alam. Dan itu tidak lepas dari pergerakan, tidak lepas dari perubahan, tidak lepas dari sebuah dinamisasi. Makanya dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, taharrok inna fil harokati al barokah. Bergerak, karena dalam bergerak itu ada berkahnya. Ya seperti itu, kita harus gerak terus biar mendapatkan berkahnya. Oke sahabat Mu'arif, saya mau bertanya soal ini tentang bagaimana menurut panjenengan tentang pemuda itu harus semangat, harus mencari ilmu semangat, mencari rezeki semangat. Jadi pemuda tidak boleh malas-malasan. Bagaimana menurut sahabat Mu'arif? Belajar ya tadi apa gimana ya, kita selaku pemuda harus semangat dalam hal apapun karena masih muda ya. Ibaratnya kata kambing itu kalau masih muda dia makannya semangat, dia kawinnya semangat gitu kan. Kalau tumbuhan itu kalau masih muda mengeluarkan bunga yang buah yang enak. Kalau di masa-masa muda seperti ini gimana kita semangatnya? Ada seorang freestyle itu, seorang penulis atau terkenal di Jerman namanya Bertolt Brecht. Ya penulis sastrawan mungkin ya, sastrawan dalam bahasa ini dari Jerman. Dia mengatakan untuk melihat ke depan kita harus belajar kepada yang lebih tua. Jadi karena hidup ini, jadi hidup kita di dunia ini terkena konsep relativisme. Jadi kita berada dalam waktu. Iya. Karena ada ya kita di dunia ini, di universum ini kita itu masuk ke dalam waktu. Maksudnya adalah waktu itu pasti ada kemarin, sekarang dan besok kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang detik ini kita sekarang di sini. 1 menit sebelum saya bertanya tadi itu adalah masa kemarin, masa lampau. Nah, 1 jam sebelum ini itu adalah masa lampau. Nah, sekarang ya sekarang. Nah, untuk tadi Bertolt Brecht tadi untuk melihat ke depan itu kita harus belajar kepada yang lebih tua. Karena kita untuk apa namanya? Ya kita harus belajar apa yang mereka dulu pernah lakukan dan apa yang mereka apa namanya? Salah mereka lakukan sehingga kita mengkoreksi terus evaluasi. Ya, mengevaluasi terus apa yang bisa baiknya untuk kita gitu. Jadi maksudnya anak muda sebenarnya bukan anak muda semuanya. Kalau saya bilang tua itu cuman jasadnya. Jadi semangat itu ya sampai katakan 70 tahun, bahkan di luar negeri itu kan umur 70 tahun, 80 tahun mereka masih sepedaan gitu. Masih sepedaan. Pertanyaan kan bukan alah nggak sepedaan juga aku mati kan gitu. Tapi bukan itu. Bukan itu. Kalau dalam bahasa mungkin filsafat itu ansih. Jadi ada kehidupan ansih. Jadi pada hakikatnya gitu. Jadi bukan masalah tua nanti akan mati, semuanya mati. Tapi kenapa mereka masih olahraga padahal umur 70-80 kan? Maksudnya kita ke pertama tadi bahwasanya semangat itu bukan hanya untuk anak muda. Tapi kecil itu ya, umur 1 tahun itu dikasih ke lapangan gitu, mereka akan main dengan tanah meskipun mereka nggak tahu ini paku atau mereka suka gitu. Iya kan, mereka tetap bergerak dan belajar gitu. Jadi semangat itu bukan untuk muda, tapi untuk manusia.
Bahkan orang tua, kenapa orang tua tadi kan ya, Tidak mengenal umur gitu iya, ya. tidak mengenal umur, 70-80 lawang ya, mereka pasti mati, iya kan? Iya. Tapi mereka masih olahraga. Masih semangat semua. Jadi kehidupan Anzih itu adalah semangat gitu. Dan tapi dalam proses semangat tadi kan, kalau kita melihat kitanya masih muda gitu, terkadang kita menjadi down itu karena sosial kita. Maksudnya adalah dari faktor eksternal. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kita mau. Jadi pokoknya ternak lele kan tadi. Lawang gini, ada cerita di Arab itu ketika lupa saya. Tapi gini lah, kita pergerakan kita tidak lepas dari kritikan orang lain, pasti, absolut. Lawang saya ini ya makan ini ya. Lawang saya di video loh, kenapa makan kan gitu. Makanya gini, 1 jam saya kan ngomong, terus aku megang ini, yuk taruh situ aja lah ngomong kan gitu, daripada megang terus. Sebenarnya banyak kritikan dari eksternal itu pasti, tapi kan orang yang kritik itu nggak tahu nikmatnya bicara sambil megang gitu kan. Mau minum, nggak jadi, ngomong lagi. Maksudnya adalah dalam proses hidup ini tidak lepas dari kritik dan saran ya. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ternak lele berapa kritikan? Banyak. Tapi kalau kita nggak bisa berdiri di atas kaki kita, maksudnya prinsip kita, ya karena ternak lele, karena saya pengen seperti ini. Orang lain kalau kritikan yang bagus saya ambil, kalau hanya menjelekkan, itu nggak level gitu. Maksudnya itu sorry ya, aku terlalu sibuk untuk mengurusi ini daripada mendengarkan kritikan yang negatif. Yang tidak bermanfaat gitu. Kita juga mau melihat ini ya, langsung penampakan ikan lele di belakang rumah ya. Jadi ternyata hidup itu tidak lepas, brother, dari sebuah saran dan kritik dari orang-orang di sekitar kita. Tapi yang jelas kita dulu waktu SD, waktu SMP, waktu SMA diajari matematika bukan untuk menghitung kesalahan orang lain, menghitung kesalahan teman, tapi kita diajari matematika untuk berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kenapa hitungan pun selalu tidak sama? Mungkin karena faktor X, dan mungkin karena manusia selalu ikuti teks. Yang jelas tetap semangat ya, coba-coba sekalian di mana-mana berada, karena dengan semangat itu kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dengan semangat kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita ya, meskipun hal yang kecil yang kita bisa berikan, entah itu ternak lele, entah itu ternak kambing, ternak ayam, ya semuanya bentuk usaha kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nasi ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Tapi begini ya kawan-kawanku semuanya, ternyata dalam hidup ini yang kita takuti bukan omongan orang, pendapat orang atau argumen orang. Karena sesama manusia itu tidak boleh memberi rapat ya. Begitupun sesama murid tidak bisa memberi rapat, tapi yang memberi rapat adalah guru. Dan kita hidup di muka bumi ini punya guru. Gurunya adalah Allah SWT. Ketika kita memberi nilai, memberi rapat kepada orang lain, apakah kita Tuhan? Apakah kita orang yang punya hak untuk memberi nilai? Ya, dan nilai itu sifatnya relatif. Jadi kuatkan hati kita, kuatkan pikiran dan jiwa kita, bahwa yang melihat adalah Allah, yang melihat adalah zat yang maha gaib, dan dia adalah zat yang maha memberikan nilai. Jadi penilaian yang sejati adalah penilaiannya Allah SWT. Ketika kita bicara soal waktu ya, hakikatnya waktu itu sama saja, pagi, malam, siang, sore itu sama saja. Karena sebenarnya bumi yang kita tempati ini sama yang menyinari matahari, itu besar mataharinya. Dan ketika Allah melihat pagi ya, sebenarnya di atas sana bukan pagi, malam terus kayaknya. Dan ketika kita malam sebenarnya ya nggak malam, mungkin di luar sana Allah sama saja melihatnya. Jadi sejatinya kita di hadapan orang, kita di hadapan Allah itu semuanya sama semuanya. Ketika kita berdiri di atas sofa, ya nggak ada yang beda. Peternak, petani, mahasiswa, guru, dosen sama semuanya. Yang membedakan apa? Kadar keimanan, kadar semangat itu yang membedakan. Jadi sobat-sobat sekalian harus tetap semangat ya, menambah iman, menambah ilmu ya, dimanapun berada, insya Allah berkah. Satu kalimat, satu paragraf dari sahabat Mu'arif,
untuk teman-teman ya, subscriber ya. Jadi masih muda, kita manfaatkan waktu untuk berbagi yang baik buat teman-teman. Oke. Paling inti dalam konsep sebagian konsep dalam hidup saya adalah lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Maksudnya adalah kalau seandainya dalam kampung itu, dalam satu kampung ya, itu nggak ada peternak lele, maka lakukanlah. Di samping yang lain itu petani. Menani udah biasa dalam kampung kan. Tapi hal yang tidak pernah orang lakukan adalah ikan lele. Begitu juga yang lain. Sekarang itu kebanyakan dari kita mikirnya ya kuliah ini terus nanti pekerjaan gini-gini, tapi orang yang lain, orang yang aneh itu kita lihat di Jerman, umur 11 tahun dia, jadi seorang perempuan nih, saya lupa namanya, dia itu membuat mobil yang siap untuk 35 tahunnya nanti dipakai di Mars. 11 tahun dibanding ya berapa juta orang di dunia ini yang tidak memikirkan hal itu. Jadi dia udah mengkalkulasi, jadi kadar tanah di sana itu seperti apa, kelembapan ini semuanya dan atmosfernya seberapa sehingga mobil itu bisa berjalan di sana. Jadi itu kan 1 banding berapa juta di dunia ini kan yang memikirkan hal itu. Padahal untuk ke Mars itu itu bukan Ponorogo Madiun kan, bukan Jakarta Bandung, tapi begitu ya. Kan itu. Jadi dia mempunyai nilai yang sangat-sangat bagus. Jadi 1 banding 1 juta di dunia ini. Jadi maksudnya adalah kita sebaiknya melakukan suatu hal yang tidak pernah atau tidak orang biasanya lakukan. Itu akan mempunyai nilai yang sangat bagus. Melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, ataupun melakukan hal sesuatu yang jarang orang lakukan. Karena itu inspirasi, karena itu sebuah semangat, karena kita melakukan hal yang berbeda, aneh gitu, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Oh iya, satu lagi. Ini saya ingin menyampaikan ya, ada namanya seorang fisikawan itu dari Amerika, itu namanya Michio Kaku. Sekarang terkenal, dia seorang profesor dalam lecture-nya, jadi dia ceramah itu. Dia itu sekarang menjadi ya katakan bapak fisikawan di Amerika, terkenal. Sekarang internasional dia. Dulu kecilnya dia itu garasi. Dia eksperimen dengan kabel-kabel. Jadi dari plus minus itu digabungkan ini. Anak kecil, oke lah. Emang itu berbahaya, tapi kita ambil bagusnya. Ternyata anak kecil di masa itu ya, di samping berapa juta orang yang tidak mengeksperimen sendiri, ya kan? Tapi dengan eksperimen itu yang tidak anak kecil biasa lakukan, tapi dia lakukan, sekarang udah menjadi ilmuwan ternama gitu. Maksudnya adalah ya itu salah satunya yang tadi kan. Jadi ya kita harus melakukan suatu hal yang beda dan dari orang lain dan tidak pernah dilakukan orang lain. Itu luar biasa. Oke. Terima kasih, brother. Terima kasih sahabat Ma'arif. Motivasinya menjadi orang yang akan dikenang oleh orang lainnya dan bermanfaat di masa depannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Syukran jazakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa lanjut di perbincangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.